kembali lagi di episode 3 podcast Amar Bank bersama saya Friska, Corporate Secretary dari Amar Bank. Hari ini kita akan ngomong mengenai tren yang lagi banyak diperbincangkan di dunia perbankan, yaitu mengenai tren digital bank atau neobank di Indonesia. Selain itu kita juga akan ngobrol mengenai gimana sih transformasi digitalisasi di Amar Bank. Tentunya saya juga ditemani oleh satu orang yang merupakan expert di digital Amar Bank. Telah hadir bersama saya Kevin Kane, Chief Technology Officer dari Amar Bank. Halo. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Kevin, aku juga mau ngajak rekan-rekan untuk jangan lupa nonton episode 1 dan 2 dari podcast ini, karena nggak kalah menarik loh. Kamu bisa lihat di link di sebelah situ, dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Nah, Kevin, kabarnya gimana nih hari ini? Sibuk apa belakangan? Kabar baik, sibuknya sekarang ya tetap kerja lah ya. Satu itu, kedua karena kita juga di tahun lalu baru launching produk baru, jadi lumayan lebih sibuk lagi lah dibanding biasanya. Plus dengan adanya work from home ini kan koordinasi lebih lebih harus lebih intens lagi. Nah, yang menarik ini juga satu, Vin. Kalau aku lihat di resumenya Kevin kan udah gabung di Amar Bank itu dari 2014 ya waktu itu. Ya, jadi dari awal banget nih sebenarnya. Nah, aku lihat juga yang menariknya adalah usianya masih cukup muda nih, Vin. Ya. Berapa tahun sekarang? Sekarang 28, tahun ini 28. Ya. Nah, untuk seorang CTO itu kan relatif muda ya. Buat Kevin, suka dukanya menjadi CTO di usia yang relatif muda itu gimana sih? Jadi kalau misalnya dibilang sebagai CTO relatif muda, kita lihat di tempat lain pun ada juga yang bahkan sekarang lebih muda. Jadi mungkin semakin kesini dengan adanya ya perusahaan startup atau perusahaan rintisan gitu-gitu, kayaknya udah bukan hal yang shocking lagi lah mungkin dibanding 10 tahun yang lalu ya. Itu satu. Kedua, kalau ditanya suka dukanya ada banyak pastinya. Jadi kayak selama kan udah hampir 6 tahun ya kita belajar ngembangin si Amar Bank ini dari awal gitu kan. Banyak hal yang pembelajaran yang kita ambil juga, kita grow bareng-bareng lah. Dulu dari timnya juga baru bisa dihitung satu tangan, sekarang udah timnya udah banyak banget gitu. Dan sukanya ya ketika melihat dari segi organisasi semakin baik, dari segi apa yang kita telurkan atau apa yang kita hasilkan itu dipakai masyarakat dan berdampak juga bukan cuma buat organisasi tapi buat masyarakat luas juga itu sukanya. Dukanya palingan ya ketika namanya kita kerja dalam di sebuah organisasi kan pasti ada yang datang, ada yang pergi. Betul, turnover Dukanya paling ketika kita dulu bareng-bareng nih, contoh dari 2014, tapi contoh di tahun 2018 dia udah mungkin harus bisa jalan sama kita. Palingan dukanya di sana, siapapun itu ya pastinya kan kita udah melalui fase-fase itu bareng. Dukanya ketika kawan-kawan seperjuangan kita yang harus pindah ke perusahaan lain atau bikin bisnis sendiri. Ya, apalagi kalau misalnya dulu mulai dari awal, tapi sekarang sebenarnya setelah sudah makin berkembang malah orangnya leave gitu kan? Ya betul. Palingan dukanya di sana. Nah, digitalisasi itu kan makin kesini kalau aku nggak salah tuh sekitar 5 tahun ke belakang kan lagi booming-boomingnya gitu ya. Betul. Apalagi sekarang tuh lagi banyak tren mengenai digital bank atau neobank. Ya. Trennya itu setahu aku karena kayak misalnya di Februari kemarin ada Tech Investors gitu ya. Ada C Group parent company dari Shopee, kemudian dia akuisisi Bank Kesejahteraan Ekonomi. Betul. Nah, around that time sebenarnya kan market itu juga saham-saham bank-bank lokal, bank digital juga naik gitu ya. Nah, sebenarnya menurut Kevin, neobank atau digital bank ini tuh apa sih, Vin? Jadi neobank itu bank yang baru ya, yang konsepnya mostly semua di digital, agak beda dengan bank-bank yang sebelumnya atau bank-bank tradisional yang ada. Kalau bank tradisional yang ada kan kita tahu identik cabangnya banyak, mau buka rekening harus ketemu sama CS di cabangnya dan sebagainya. Nah kalau neobank ini semuanya itu happen dari platformnya dia. Saya ngomong platform nggak harus melalui mobile app, bisa melalui website juga, but itu nggak perlu kayak kita tatap muka langsung dengan baik itu CS ataupun teller lah, seperti itu. Dan biasanya neobank itu kantor atau cabangnya cuma satu. Jadi nggak ada banyak di kota-kota lain seperti
Karena semuanya pakai digital. Betul, betul. Dan harapannya dengan seperti itu, cost acquisition sama cost buat serving customer-nya juga bisa lebih murah. Karena kan kalau kita ngomong approach yang sekarang atau yang sudah terjadi di lapangan, kita mau approach teman-teman kita yang mungkin ada di pedesaan atau apa, kan ujung-ujungnya harus bikin cabang. Betul. Nah, kalau dengan neobank ini harapannya bisa nge-serve mereka atau approach mereka tanpa perlu bikin cabang lagi. Seperti itu. Nah, tren neobank sendiri datang dari mana, Fit? Jadi dulu mulainya itu mostly dari Europe sama dari US. Kita tahu pemain besarnya itu kayak Revolut, N26, Monzo, Atombank. Dan itu mulai pelan-pelan tuh 2018-2019 sudah masuk Asia lah ya. Kita belum bilang Indonesia. Nah di Asia itu kayak sekarang kalau kita warga negara Singapura ya, kita udah bisa punya rekeningnya si Revolut di sana gitu. Untuk di Indonesia sendiri trennya nggak langsung neobank. Kita tahu ada produk kita bilang perbankan digital yang dimulai sama J. Betul. Itu sebagai salah satu pionir lah, aku bisa bilang di tahun 2017 mungkin yang kalau nggak salah. Habis itu pelan-pelan tuh bank-bank lain juga ikut, ada yang produknya D gitu-gitu kan. Tapi apakah mereka neobank? Kalau kata saya enggak. Mereka simply perbankan biasa yang mulai shifting nih. Yang dulu servisnya itu tradisional atau dengan cabang lah ya, ada teller, ada CS. Ini mulai shifting, semuanya go to digital, seperti itu sih. Berarti mungkin satu hal yang kita perlu klarifikasi itu, once satu bank punya mobile apps ataupun aplikasi apapun itu kita nggak bisa bilang bahwa dia neobank ya? Iya, bahkan nggak di situ juga, karena sekarang kan kalau dibilang apakah semua bank punya mobile app, aku bilang mungkin iya. Betul. Bahkan bank-bank kita bilang bank-bank buku 2 atau buku 3 pun ada. Tapi di OJK itu ada 2 tipe. Pertama digital banknya atau perbankan digitalnya produknya, sama transactional bankingnya. Electronic banking, maaf mungkin termnya yang kalau saya salah. Mostly itu bank punyanya electronic banking. Betul. Bedanya apa sih? Electronic banking itu app buat bertransaksi. Tapi kita udah jadi nasabah bank itu. Jadi kalau misalnya mau minta transfer gitu kan, bayar-bayar e-commerce, nah kan itu dia pakai yang electronic banking bisa. Betul. Tapi kalau misalnya mau contoh kita mau go to market, nggak perlu tatap muka lagi, nggak perlu ke teller lagi, ke CS lagi buat buka account gitu-gitu ya. Itu udah perbankan digital, itu license-nya atau perizinannya beda lagi tuh. Gitu. Jadi kalau dibilang bank punya mobile app sudah pasti neobank, salah. Bahkan bank punya mobile app belum tentu perbankan digital itu produknya. Gitu. Nah menarik nih, tadi Kevin udah singgung mengenai OJK. Nah beberapa waktu lalu kita kan dengar bahwa OJK sudah mengkonfirmasi bahwa mereka akan mengeluarkan satu peraturan mengenai digital bank ini around tengah tahun ini kalau aku nggak salah. Nah, ketentuan yang menarik itu adalah dia punya persyaratan modal disetor 10T. Kemudian juga ada ketentuan mengenai dia bisa punya minimal 1 kantor aja, seperti yang Kevin sebutkan di awal tadi sebenarnya. Nah, menurut Kevin langkah OJK ini seperti apa ya? Apakah memang karena melihat pasarnya sudah ramai makanya ini adalah langkah yang tepat untuk mengeluarkan regulasi ini atau bagaimana? Ya, mungkin kalau aku, ini pendapat saya ya, kalau di posisi OJK juga serba salah. Yang kalau term saya, maksudnya apa serba salah ini? Di sisi lain kita juga tahu OJK dituntut untuk mengurangi jumlah bank. Betul. Iya kan, makanya banyak yang merger, konsolidasi ya. Tapi di sisi lain kok tiba-tiba mengeluarkan peraturan baru untuk bisa nambah bank lagi nih. Betul. Nah, ya, kalau menurut saya jadinya gini, untuk menurunkan bank tetap, jumlah bank konsolidasi itu tetap, tapi di sisi lain seperti kata Friska, kan nggak mungkin nih udah mulai masuk ke Indonesia tapi tidak diatur. Betul. Ya. Jadi tetap dibikin aturannya, namun yang strict juga, karena ujung-ujungnya kan meskipun dia neobank, mereka kan hold uangnya masyarakat ya. Betul, masyarakat Indonesia. Betul. Gitu ya? Kalau misalnya terjadi masalah, banknya tutup atau apapun itulah ya, worst case scenario, kan itu uang masyarakat yang nanggung siapa? Betul. Kan modal disetor itu untuk memastikan bahwa bank ini bisa survive. Likuiditas tadi. Betul. Ya, makanya gitu memang harapannya ini tuh keluar around this year, di mana tengah tahun ini mungkin banyak juga bank yang lagi mengarah ke situ ya.
Iya. Baik yang sifatnya mungkin sebelumnya bank tradisional, seperti yang kata Friska, diinvest sama pemain besar lah ya. Kita bilang let's say unicorn lah ya, mungkin ya, bukan cuma e-commerce. Yang ambil bank kecil, habis itu dibikin ke arah neobank ada, dan aku juga tahu ada yang benar-benar dia bikin dari awal tuh neobank. Jadi dia udah ada di beberapa negara, dia mau masuk Indonesia nih. Nah, ya itu tadi mungkin apa yang tadi peraturan 10T itu tadi harapannya bisa mengatur pemain-pemain seperti ini gitu. Nah, ini juga menarik nih. Pemain-pemain ini sekarang lagi banyak muncul dan menyasar segmen di Indonesia. Menurut Kevin, buat mereka tuh apa sih yang membuat Indonesia tuh jadi pasar yang menarik nih buat mengembangkan digital bank sendiri? Ya. Karena nomor satu jumlah penduduk ya, itu yang paling pasti. Jumlah penduduk kita yang paling besar se Asia Tenggara itu satu. Kedua, jumlah unbanked population-nya juga paling besar juga gitu loh. Ini kan dan ini bukan cuma untuk neobank doang, untuk semua bisnis lah. Kita ngomong e-commerce, ride hailing itu semua sama. Meskipun contoh di Singapura itu secara infrastruktur sudah maju, katakanlah ya, gampang, contoh mungkin buka usaha dan sebagainya, tapi tetap kan populasi nggak sebanyak Indonesia. Itu yang bikin quote-unquote Indonesia tuh seksi. Dan di sisi lain mungkin para unicorn ini ujung-ujungnya kan meskipun sekarang mereka belum profit lah ya, atau belum BEP mungkin seperti itu sepanjang yang saya tahu, mereka punya target itu kan. Dan untuk memiliki bank itu salah satunya jalan untuk bisa BEP atau profitable itu tadi. Nice. Gitu. Nah, di tengah memang minatnya tuh lagi banyak-banyaknya. Ya. Posisi Amarbank tuh seperti apa sih? Seperti yang kita tahu kan dari 2014 kita sudah memfokuskan diri di digital. Ya. Nah, kemudian posisi kita di tengah banyaknya sekarang orang mau bikin digital bank yang baru atau akan bertransformasi sebagai digital bank. Ya. Mungkin kalau dari sisi kita pasti itu tantangan baru ya. Karena sebelumnya nggak ada atau jarang sekali orang yang mau punya bank tapi difokuskannya langsung jadi bank digital. Betul. Banyak terjadi akuisisi bank sebelum tahun 2019 akhir atau 2020 itu banyak, kayak kita tahu ada bank apa kalau nggak salah bank CCB kan itu kan merger dari dua bank gitu ya. Tapi kan fokusnya bukan digital bank gitu. Nah, jadi waktu kita launching 2014, saat 2014 kita bilang digital bank, mungkin termsnya buat masyarakat itu nggak familiar. Nah, sekarang dengan banyaknya bank-bank digital ini, betul seperti aku bilang tadi tantangannya semakin besar, tapi di sisi lain kita juga bisa quote-unquote bersyukur. Bersyukur kenapa? Karena sekarang bukan kita sendiri nih yang educate market. Karena selain kita harus bisa bikin produk yang baik, produk yang bisa dipakai masyarakat, tapi kalau masyarakatnya tidak teredukasi kan susah. Dan yang paling mahal itu kan mengedukasi market gitu. Ya, betul. Kalau sendiri susah, tapi kalau misalnya tadi nggak cuma sendiri, harusnya bisa lebih gampang dan bisa reach out customer atau masyarakat yang tadi di pelosok-pelosok desa atau dimanapun itu. Kalau dari segi kesiapan teknologi sendiri gimana? Kalau dari kita kan memang seperti yang Friska bilang tadi, fokus dari awal udah sebagai digital bank atau mungkin digital company lah ya, seperti itu. Jadi secara foundation memang udah disiapkan gitu loh. Jadi kita bukan perusahaan atau bank yang tradisional, tiba-tiba karena ada wave digital ikut. Ya, betul. Karena kita dari awal udah memposisikan diri sebagai digital bank itu tadi, meskipun termsnya nggak ada ya pada saat itu, secara infrastruktur, secara arsitektur itu udah kita sesuaikan gitu loh. Jadi dari sisi kita justru sekarang nggak terlalu heavy untuk bisa bertransformasi ke sana. Kita karena secara foundation udah kuat, tinggal kita nambah lagi nih fitur apa lagi, layanan apa lagi yang mau kita introduce ke masyarakat supaya bisa serve masyarakat dengan lebih baik seperti itu. Tapi bisa kita bilang nggak sih bahwa dari segi kesiapan teknologi itu Bank Amar itu salah satu bank yang paling ready untuk kita menuju ke bank digital? Bisa dibilang seperti itu. Kalau dibilang paling ready, jujur salah satu lah, let's say. Oke. Kalau itu ya mungkin salah ya, satu. betul. Bisa dibilang seperti itu. Gampangnya kalau pemain baru gitu kan, baru akuisisi bank kecil, dia harus transformasi total tuh. Bahkan bukan cuma dari segi teknologi, kesiapan teknologinya aja, untuk perizinan kan juga.
kita both perizinan udah siap, dari segi teknologi juga udah siap. Jadi kalau memang kita butuh contoh improve produknya itu tadi yang kayak sebelumnya fitur A belum ada nih di kita mau introduce itu jauh lebih gampang dibanding bank-bank neobank yang baru mulai itu tadi, seperti itu. Oke. Nah, kalau dari segi produk digital sendiri nih, Fit, di Amarbank tuh boleh diceritain nggak produknya apa aja sih? Pertama Tunaiku, itu yang kita launching dari 2014, jadi digital loan-nya kita. Yang kedua itu namanya Senyumku yang saya bilang tadi baru di launchingnya itu dari 2020. Senyumku ya. Ini sebagai digital bankingnya kita lah, seperti itu. Jadi kita mencoba untuk nge-serve masyarakat secara luas melalui Tunaiku dan juga Senyumku. Gitu. Oke, kalau produk digital itu kan dia kemudian ada infrastrukturnya lagi ya. Nah, kalau dari segi infrastruktur itu boleh nggak dielaborasi sedikit apa aja sih? Oke, kita ngebangun dua produk digital ini udah dengan approach cloud native infrastructure. Jadi kita udah implement cloud dari awal. Dari segi aplikasinya sudah containerized juga, itu sehingga kalau memang kita harus scaling up itu bisa dengan lebih mudah lah, seperti itu. Setelah itu kita juga sudah connect dengan beberapa penyedia jasa third party, contohnya Credit Bureau untuk Tunaiku, ada juga yang menyediakan jasa eKYC juga untuk both Tunaiku dan juga Senyumku, payment gateway juga untuk mempermudah customer bayar pinjamannya dia ataupun ketika customer transfer juga. Jadi semua hal itu udah kita implementasi sehingga dua produk ini bisa menjadi complete produk yang bisa dipakai oleh masyarakat itu tadi. Dan di sisi lain dari segi engineering approach juga kita juga udah implement best practice engineeringnya juga yang memang sekarang udah yang sudah diimplement di masyarakat lah, seperti itu. Oke. Kalau dari segi tim teknologi sendiri nih di Amarbank, tadi kan di awal Kevin juga sebutkan bahwa dari 2014 tuh sebenarnya masih sedikit bahkan satu sampai sekarang perjalanannya tuh perkembangan timnya seperti apa sih? Oke, sebenarnya satu enggak ya? Satu aja. Jadi waktu kita start itu at least 4 sampai 5 lah. Ya makanya kan bisa dihitung satu tangan kataku. Sekarang udah jumlahnya 200-an. Ya, plus minus 200. Kenapa jumlahnya banyak? Karena memang beda dengan approach bank lain yang mungkin sifatnya ya udah kita solusi teknologinya itu nyari vendor gitu kan, atau mungkin kayak kita ngembangin platform buat customernya baik itu mobile app, website itu third party. Nah, dari kita take approach-nya itu kita mau build in-house gitu kan. Kenapa in-house? Karena kita yakin bahwa kita ketika membangun sebuah solusi, membangun sebuah apalagi yang hubungan dengan customer itu bukan sekali jadi, bukan kayak contohnya kita punya hipotesis perbankan digital kita seperti ini atau mungkin digital lending produk kita seperti ini, kita lempar ke third party jadi udah nggak perlu diapa-apain, cuma perlu di maintain dalam artian nggak ada issue atau apa. Kenyataannya enggak, kenyataannya itu customer feedback itu selalu ada. Itu satu. Kedua, dan customer need itu grow. Dulu yang mungkin merasa contoh, kita dengan pinjaman contoh ya, 2 sampai 10 juta cukup. Karena dulu Tunaiku memang 2 sampai 10 juta aja. Nih sebagai contoh. Sekarang demand-nya udah lebih. Boleh nggak bisa lebih dibanding itu? Ya mungkin kedepannya juga demand atau expectation dari customer-nya mungkin bukan cuma dari segi amount yang naik, mungkin dari segi contoh bisa nggak kita punya yang khusus buat contoh edukasi lah, buat bisnis lah gitu kan. Nah, dengan adanya demand seperti itu kan berarti platformnya juga harus evolve juga. Aplikasi kita, website kita yang kita tawarkan ke masyarakat juga harus evolving juga gitu loh. Nah, oleh karena itu kita approach-nya ya udah karena memang kita percaya ujung-ujungnya kita harus memberikan atau membuat produk yang memang buat customer, kita decide untuk bikin tim in-house yang memang akan selalu mengembangkan itu gitu kan, karena product development cycle-nya continuous gitu. Dan kita kan di tim tech itu bukan cuma satu role doang, ada yang role-nya sebagai product management, ada yang role-nya sebagai software engineer, ada role-nya kita ngomongnya yang platform atau yang nge-handle cloud-nya kita gitu kan, termasuk juga including kayak tim data, baik itu data scientist-nya,
data analisnya gitu-gitu. Nah, makanya jadinya jumlahnya juga besar, nggak bisa dihitung dengan satu tangan seperti kita mulai kemarin gitu. Oke, menarik ya. Jadi dari tadi kita udah ngomong mengenai kesiapannya Amarbank menuju bank digital, kemudian kita juga udah bicara mengenai perkembangan timnya. Kedepannya kira-kira teknologi apa sih yang akan dikembangkan oleh Amarbank? Kalau dari segi teknologi, kita kan memang ini ya follow dari teknologi tren juga, dan namanya teknologi kan going forward pasti akan selalu berkembang. Makanya dari kita apa yang menjadi tren dan perkembangan di secara worldwide ya kita juga tetap follow. Contohnya mungkin bukan ke depan ya, bahkan sekarang kita sudah fokus di AI sama artificial intelligence dan juga machine learning. Tapi nggak menutup kemungkinan, contohnya mungkin going forward kayak penggunaan blockchain dan lain-lain yang sekarang kita belum pernah implement, yang belum pernah kita gunakan, itu going forward bisa menjadi fokus juga seperti itu. Nah, last question nih Fit dari aku gitu ya. Kembali lagi ke Neobank. Kalau menurut Kevin, ini menurut Kevin aja nih. Outlook-nya Neobank di Indonesia tuh akan seperti apa? Oke. Kalau outlook-nya akan seperti apa? Satu, menurut saya jumlah neobank yang native yang memang akan terdampak dengan peraturan 10T itu jumlahnya nggak akan banyak. Itu satu. Karena dengan adanya peraturan seperti itu kan jadinya nggak semua bank bisa atau nggak semua orang bisa buka neobank lah dan langsung jualan gitu kan. Akan banyak trennya adalah akan banyak perusahaan-perusahaan seperti unicorn itu tadi yang justru mengakuisisi bank kecil yang mereka kembangkan menjadi neobank seperti itu. Dan seperti yang saya bilang juga sebelumnya, dengan adanya pemain seperti ini, edukasi ke masyarakat itu akan semakin baik, dan masyarakat pun juga tidak, terutama yang bukan di kota besar, tidak beranggapan ya kalau misalnya mau cetak buku harus ke cabang gitu kan, atau mau cetak rekening keuangan harus ke cabang, atau bahkan mau buka rekening harus ke cabang, itu semua udah bakal bergeser semua. Dan gimana bank yang sisanya atau bank yang tradisional mau nggak mau pun, apalagi yang fokusnya ke retail ya, karena kan ada juga bank yang fokusnya dia ke bisnis, yang fokusnya ke retail mau nggak mau juga harus ngikutin. Transformasi juga betul, dia ikut ujung-ujungnya seperti itu. Dan harapannya jumlah dan end goal-nya, harapannya jumlah unbankable people kita bisa semakin turun lagi gitu. Dan dari Amarbank sendiri kalau menurut saya itu harusnya bisa kita bilang menjadi yang terdepan lah di situ. Jadi kita bukan cuma follower yang trennya ada baru ngikut, tapi kita yang memimpin tren itu mungkin dengan bank-bank lain juga yang memang sudah neobank ready lah ya, atau digital bank ready seperti itu. Oke. Kevin, itu tadi pertanyaan terakhir dari aku. Thank you banget buat insightful discussion yang kita udah punya. Nah, mungkin buat rekan-rekan kalau aku boleh recap, dari tadi kita udah ngomong mengenai tren digital bank atau neobank di Indonesia seperti apa, kemudian teknologinya di Amarbank seperti apa, regulasinya di OJK seperti apa, dan kedepannya Amarbank dalam digitalisasi ini akan mengembangkan teknologi apa. Nah, next time kita akan ngomong mengenai hal yang lebih menarik lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan dari rekan-rekan, bisa leave komen di bawah, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Friska dan saya Kevin. Undur diri dulu. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.